Luar biasa, sehat selalu, yes, yes, yes. Kak Mega, kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu untuk adik-adik kelas PGTK sampai kelas 3 nih Kak. Oh iya betul sekali Kak Gaby. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, siapkan hati dan pikirannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih karunia yang boleh Tuhan berikan untuk kami hari ini. Terima kasih Bapak, kami boleh bangun tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak, sebentar lagi kami mau melakukan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah Kak Gaby dan adik-adik di rumah tahu gak sih kalau kakak-kakak kita kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 sudah mulai ibadah di gereja loh Kak. Oh gitu ya Kak Mega, mulai kapan tuh Kak Mega? Mulai minggu lalu Kak Gaby. Oh iya, walaupun kakak dan abangnya udah ibadah tatap muka di gereja, tapi tidak mengurangi sukacita adik-adik kan Kak? Betul sekali, adik-adik walaupun ibadah dari rumah harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Nah, ayo kita buktikan semangat adik-adik dengan kita angkat pujian. Apa judulnya Kak Mega? Hari ini dan Sadarion. Ikuti gerakan Kak Gaby ya adik-adik. Hari ini. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang kepadamu, memohon, kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup atau mati Engkaulah yang mempunyai kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah, Kak Gaby, tahu nggak sih tema minggu kita hari ini apa ya? Apa ya Kak Mega? Oh iya, tema kita minggu ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Oh, maksudnya garam dan terang dunia itu seperti apa ya Kak Gaby? Kalau garam dan terang dunia itu Kak Mega pernah nggak ngerasain garam? Garam rasanya apa sih Kak? Asin. Asin. Nah adik-adik coba, kalau mama di rumah lagi masak nih, tapi lupa pakai garam, rasanya enak nggak Kak? Ya nggak enak dong Kak Gaby karena Hambar nggak kan, ada Kak? rasanya. Nah berarti garam itu penting banget kan Kak di kehidupan kita? Betul sekali.
Kalau terang, coba adik-adik bayangin kalau kita lagi mati lampu nih, mati listrik misalnya, malam-malam gelap banget. Kak Mega takut gak sih? Takut sih. Iya kan, kita takut jalan, takut nabrak sesuatu. Nah makanya terang itu juga sama pentingnya seperti garam di kehidupan kita. Maksudnya adalah kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan Yesus harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus berdampak di sekitar kita, Kak Mega. Oh seperti itu. Nah untuk itu kita nyanyi satu lagu pujian ya Kak Gaby yuk. Yuk Kak, kita akan angkat pujian Hollandak Dana. Ikuti gerakannya Kak Gaby ya. Hollandak Dana, namen metang, alainya buya, tu Jesus lah. Holland ibana, olowaki, tai masalah, tu surgawi. Oh Tuhan Yesus, jangan awon, tu somar kubur dan jalanmu, di mongoluku pakai wai, tak asal ngomong di buahmu. Nah adik-adik sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Yuk adik-adik yang belum ada Alkitab di sampingnya diambil dulu Alkitabnya. Kita duduk rapi, tidak lagi colek kanan kiri. Kita bernyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Kita bangkit berdiri adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Strek, 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 strek. Strek, 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 strek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sinami jiwaku, berbuah, 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 oh, oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami datang pada hari ini untuk memohon belas kasihan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman, kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar firman yang kami dengar boleh kami jalankan, kami tunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu lah yang menjadi kekuatan untuk kami. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak sekolah minggu yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kembali kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Walaupun kakak-kakak kalian kelas 4, kelas 5, kelas 6 sudah bisa tatap muka di gereja. Tapi kita tetap semangat, kita tetap bersyukur bahwa kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk beribadah, untuk mendengarkan firman-Nya. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita tertulis pada Injil Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai 16.
Anak-anak boleh mengikuti membacanya di layar televisi atau dengan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, baca, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita yaitu mengenai garam dan terang dunia. Siapa di sini yang tahu apa itu garam? Dan bagaimana rasanya? Iya, kalian pasti tahu. Kalian pintar semua. Garam itu berwarna putih, ya kan? Dan rasanya asin. Nah, garam sangat penting dan banyak manfaatnya. Garam dijadikan jadi pengawet dan bahan makanan. Misalnya telur. Telur itu bisa awet, bisa tahan lama kalau dibuat jadi telur asin. Dia diberi garam lalu rasanya menjadi asin dan awet. Boleh beberapa lama gitu. Sedangkan telur kalau tidak diasinkan paling juga 2 minggu sudah rusak. Kemudian ikan dibuat jadi ikan asin. Nah, bisa ikan asin, ikan teri ya. Banyak yang suka ikan teri ya. Nah, itu bisa awet dan rasanya menjadi enak. Coba kalau ikan laut, ikan tawar, kalau dibiarkan begitu tanpa diberi garam, diawetkan dengan garam, mungkin sehari sudah busuk. Nah, begitu juga untuk masakan yang lain, lauk, pauk, dan sayur-sayuran. Nah, tanpa garam tidak ada rasanya. Mungkin langsung dibuang itu sama mamanya, ya kan? Buat apa lagi? Karena tidak memiliki cita rasa. Kemudian tubuh manusia juga membutuhkan garam. Nah, kalau masakan tanpa garam rasanya hambar. Tahu hambar? Hambar itu tidak ada rasa, anyep. Itu enggak ada yang mau makan. Tentu dibuang, ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Artinya kita memberi rasa di mana kita berada, di sekeliling kita. Rasanya itu bukan rasa kita makan pedas atau manis atau asin. Tetapi dengan adanya kita di antara masyarakat, di sekeliling kita, orang lain akan berasa damai sejahtera. Mungkin ada yang berkekurangan, kita akan membantu mereka. Kita memberi sesuatu
Itulah maknanya daripada kita menjadi garam dunia. Di mana kita berada, di tengah-tengah masyarakat, di sekolah, ataupun di mana kita berada, hendaklah kita seperti garam tadi yang bermanfaat untuk ke sekeliling kita. Manfaat yang bisa kita berikan kepada sekeliling kita, ya banyak contohnya. Menjadi pembawa damai, bisa kita menasehati teman-teman kita, bisa kita menyebarkan cinta kasih kepada sesama kita, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendoakan. Itulah makna daripada diri kita sebagai garam dunia. Memberikan rasa yang positif, perilaku kita yang positif kepada teman-teman kita dimanapun kita berada. Bukan yang menjadi pembuat onar, bukan tukang berantem, bukan jadi tukang bohong, bukan jadi orang yang tidak tahu sopan santun dalam perilaku, perkataan, dan tindakan kita kemanapun kita berada. Bahkan ada orang yang tidak memiliki uang atau memiliki barang atau makanan, kita harus menjadi garam di antara mereka, membagi makanan, berbagi kepada orang lain. Itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus dari kita, yang disebut kita menjadi garam dunia. Kemudian kita tidak membuat perpecahan. Kemudian kita harus menjadi peduli kepada orang lain. Hidup seturut kehendak Tuhan, pembawa damai, yang rajin berdoa, rajin sekolah minggu, hormat kepada orang tua, sopan, sayang kepada adik atau kakak, sopan berbicara kepada siapapun. Itu adalah tindakan-tindakan anak-anak terang dan anak-anak garam dunia. Garam dan terang sama manfaatnya. Coba kalau ada sesaat itu misalnya mati lampu listrik, bagaimana? Gelap, kita tidak bisa melihat benda apapun. Bahkan kita mau berjalan, kita takut karena mungkin bisa kita menabrak tiang, menabrak tembok, menabrak barang-barang yang ada di sekeliling kita dalam rumah. Tetapi dengan adanya satu cahaya, misalnya kamu menyalakan lilin, maka di sekitar lilin itu akan menjadi terang. Kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa berjalan. Nah, begitu jugalah kita harus menjadi terang dunia. Sama seperti garam tadi, memberikan rasa, cita rasa, manfaat, guna dimanapun kita berada. Sama seperti terang dunia, kita harus membuat kegiatan-kegiatan atau kelakuan-kelakuan yang positif dimanapun kita berada. Menyayangi sesama manusia juga. Memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kepada orang lain. Misalnya waktu kamu bermain, temanmu nakal, temanmu berantem, temanmu ngomong yang tidak benar, atau ngomong jorok gitu, ya, di kalangan anak-anak, ngata-ngatain orang tuanya, memaksa sesuatu dari temannya, ngebully temannya. Nah, kamu beri nasihat sama dia. Ingatkan bahwa kelakuan seperti itu tidak baik. Di situ kamu sudah menjadi terang dunia. Dengan perkataan atau nasihat,
atau teguran yang kamu bilang kepada temanmu itu, dia akan berubah ke jalan yang benar. Itulah bahwa kalian sudah menjadi terang dunia di situ. Nah, jadi marilah anak-anak sekolah minggu, jadilah garam dan terang dunia dimanapun kalian berada. Itulah yang dikehendaki Yesus. Dalam melaksanakan garam dan terang dunia itu pasti ada pengorbanan. Mungkin kamu tidak disenangi karena kamu menegur orang yang salah. Mungkin kamu dikucilkan. Tapi ingatlah bahwa apa yang kamu berbuat baik itu Tuhan pasti melihatnya. Seperti Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, sehingga kita pewaris kerajaan surga, hidup yang kekal. Jadi anak-anak sekolah minggu, jadilah garam dan terang dunia dimanapun kalian berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu saat ini, di mana Tuhan mengkehendaki hak kami menjadi anak-anak garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Ya Tuhan, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Kami dapat meneladani Engkau Tuhan, pengorbanan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami juga anak-anak sekolah minggu, walaupun kami mungkin sering takut, sering dikucilkan atau tidak disenangi, tapi Roh Kudus-Mu lah yang menguatkan kami, agar kami dapat berbuat dimanapun kami berada, menjadi garam dunia dan terang dunia. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Pastinya sehat dan luar biasa. Nah adik-adik yang di rumah, lihat apa yang ada di kepala kakak. Ada yang tahu tidak? Betul sekali, ini adalah garam. Apa saja ya manfaat garam? Manfaat garam banyak sekali adik-adik. Bisa mengawetkan makanan, bisa sebagai proses pengobatan, dan yang paling utama bisa sebagai penyedap rasa. Adik-adik yang di rumah, kalau makan suatu makanan yang tidak ada rasanya, pasti tidak enak kan? Nah, garam ini bisa memberikan rasa sehingga makanan tersebut bisa menjadi enak. Walaupun seperti itu, pada suatu makanan tersebut, garam ini tidak terlihat adik-adik, tapi bisa memberikan pengaruh yang sangat besar supaya makanan tersebut bisa menjadi enak. Sama seperti kita adik-adik, yang disebut sebagai garam dunia, yang artinya kita harus bisa memberikan pengaruh yang positif dan pengaruh yang baik bagi lingkungan sekitar kita. Contohnya, ketika adik-adik melihat teman adik-adik yang sedang jatuh, apakah adik-adik akan menolongnya? Tentu harus menolongnya, jangan ditertawakan ya adik-adik. Nah, yang kedua, kita juga harus bisa bersikap sopan, berkata jujur pada orang tua kita, guru, teman-teman kita, dan semua orang yang lebih tua pada kita. Jadi adik-adik yang di rumah harus bisa menjadi garam dunia ya, memberikan pengaruh yang baik dan pengaruh yang positif bagi lingkungan sekitar. Halo adik-adik, adik-adik coba lihat deh di kepala kakak, ini ada gambar apa ya? Betul sekali, ini adalah gambar terang, contohnya adalah lilin. Adik-adik kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak ya ada di tempat yang gelap? Kalau di tempat gelap itu kita bisa berjalan dengan baik nggak ya?
Mungkin aja bisa, tapi pasti sulit karena kita mungkin aja menabrak tembok, menabrak meja, dan juga kita bisa terjatuh. Ketika kita ada di tempat gelap, kira-kira benda apa ya yang pertama kali kita cari? Pastinya benda yang bisa menerangi kita, contohnya adalah lilin. Nah, adik-adik, hari ini kita diajarkan, kita belajar untuk menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang itu seperti apa sih adik-adik? Mirip seperti lilin tadi. Ketika di dalam kegelapan, anak-anak terang mampu memberikan terang dengan cara berbuat baik, menjaga sikap, menjaga perkataan, tidak ikut-ikutan berbuat jahat, menggunakan waktu dengan bijak, dan juga selalu bersyukur. Ketika kita bisa melakukan hal-hal tersebut, kita akan disebut sebagai anak-anak terang yang mampu menerangi dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, jadi adik-adik yang di rumah jangan lupa ya harus menjadi anak garam dan terang dunia. Oke, adik-adik, dah. Nah adik-adik, sekarang kita sudah tiba nih di akhir ibadah online kita. Seperti biasa kita mau kumpulkan persembahan, adik-adik harus berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Benar kan Kak Mega? Betul sekali, dan jangan lupa adik-adik serahkan ke sintua wilayah masing-masing atau bisa langsung serahkan ke gereja di sekretariat lantai 2. Nah adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian persembahanku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Untuk adik-adik yang mau tampil di hari Natal, yuk disimak dan dicatat pengumumannya. Ini dia pengumumannya. Untuk adik-adik playgroup, membuat kreativitas gambar pohon Natal. Foto adik-adik dikirim melalui link yang ada di layar dan di deskripsi. Foto paling lambat dikumpulkan tanggal 1 Desember. Apabila ada informasi yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi Kakak Evelyn. Untuk adik-adik TK, membuat kreativitas gambar lonceng Natal. Foto adik-adik dikirim melalui link yang ada di layar dan di deskripsi. Foto paling lambat dikumpulkan tanggal 1 Desember. Apabila ada informasi yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi Kakak Evelyn. Adik-adik kelas 1 mengirimkan video gerak dan lagu. Video dikirimkan melalui link yang ada di layar dan di deskripsi. Untuk video contoh gerakan ada di dalam link ya adik-adik. Video paling lambat dikumpulkan tanggal 1 Desember. Apabila ada informasi yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi Kakak Gohan. Adik-adik kelas 2 menampilkan narasi bergambar. Untuk rekaman video, adik-adik datang ke gereja hari Rabu tanggal 24 November jam 3 sampai jam 5 sore. Anak perempuan memakai baju merah, anak laki-laki memakai baju biru. Untuk adik-adik kelas 3 menampilkan liturgi. Untuk rekaman video, adik-adik datang ke gereja hari Rabu tanggal 24 November jam 5 sore sampai jam 7 malam. Anak perempuan memakai baju berwarna merah dan anak laki-laki memakai baju berwarna biru. Adik-adik kelas 4, 5, dan 6 akan mempersembahkan lagu pujian. Latihan Minggu tanggal 28 November jam 4 sampai jam 5 sore atau setelah ibadah offline. Nah adik-adik, itu dia pengumumannya. Jangan lupa untuk ikut ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersuka cita.